Sementara buat mereka, ya, hukum menghadiri atau datang ke tempat duka, ya, ke tempat orang yang baru meninggal dan makan-makan di sana itu sunnah mungkin untuk mereka, ya. Mana buktinya? Sekarang snack aja Senin sama Kamis dia kok. Senin sama Kamis dihabiskan. Ya, saya kalau itu saya sama Mufti. Karena ini hari Senin, berarti nggak ada snack di sana. Selasa. Jadi kalau memuji Nabi itu nggak boleh, tapi kalau memuji ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya, itu sangat sunnah sekali. تموج السطور لذكر ابن باز وهذه قصيدة لسماحة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى جد بالقصيد وجود الأوزان وامدح بشعرك شيخنا الفوزان كلمة علماؤنا نور نفاخر غيظنا بضيائهم في عالم الألوان سطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور. Sementara kalau memuji Nabi itu dianggap akhirat gitu kan, atau dianggap masalah agama, sehingga butuh contoh gitu. Butuh contoh Nabi memuji dirinya sendiri gitu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mereka menghukumi sesuatu itu hanya dari nama gitu. Ya, bukan dari esensi kegiatan atau amal itu sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, di video ini lagi-lagi kita akan membongkar bagaimana para sekte Salafi Wahabi ini mereka mengamalkan standar ganda dalam segala sesuatu. Haram untuk orang lain, boleh buat dia. Bid'ah untuk orang lain, sunnah buat dia. Jadi ya beginilah memang sifat daripada mereka kelompok Salafi Wahabi gitu ya teman-teman. Di antaranya teman-teman, kita sudah tidak asing lagi ya mendengar para ustadz-ustadz Salafi ini, ustadz-ustadz Wahabi ini mengkritik bacaan sholawat gitu ya, baik itu sholawat nariyah misalnya yang paling banyak dikritik, kemudian juga seperti qasidah burdah, Al-Barzanji dan lain sebagainya, mereka kritik dan dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah dan bisa menyebabkan seseorang masuk neraka gitu. Tapi di sisi lain mereka pun membuat syair-syair seperti itu gitu ya. Bahkan bukan untuk Nabi, tapi untuk ulama pujaan mereka. Jadi kalau memuji Nabi itu nggak boleh, tapi kalau memuji ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya, itu sangat sunnah sekali. Padahal siapa yang lebih mulia? Nabi atau ulama-ulama mereka? Nah, ini buktinya teman-teman. تموج السطور لذكر ابن باز. Ini qasidah untuk Ibnu Baz ya, syair pujian untuk Ibnu Baz. هذه قصيدة لسماحة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى. Ini qasidah untuk Syekh Saleh Fauzan, ya, ulama kontemporernya sekarang. قصيد وجود الأوزان وامدح بشعرك شيخنا الفوزان كلمة علماؤنا نور نفاخر غيظنا بضيائهم في عالم الألوان. Untuk Albani. سطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور. Untuk Bin Baz juga. Nah, itu teman-teman ya. Untuk Bin Baz, untuk Albani, kemudian tadi untuk Syekh Saleh Fauzan. Dan ini dianggap tidak apa-apa gitu. Apa mungkin ini dianggap sebagai urusan dunia atau urusan sarana sehingga tidak bid'ah? Sementara kalau memuji Nabi itu dianggap akhirat gitu kan, atau dianggap masalah agama sehingga butuh contoh gitu. Butuh contoh Nabi memuji dirinya sendiri gitu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kedua, teman-teman, kita tahu bahwa mereka itu membid'ahkan tahlilan, dan pembid'ahan mereka terhadap tahlilan ini dengan alasan yang berubah-ubah. Yang pertama, penentuan harinya. Kenapa kok 1 hari, 3 hari, 7 hari? Kemudian lama-lama yang dikritik itu bacaannya. Kenapa mencampur aduk bacaan, mana contohnya? Kemudian nanti ihdaus sawabnya, ya, menyampaikan pahala bacaan zikir ya, bacaan Al-Quran kepada si mayit. Kemudian nanti makanannya, pokoknya banyak yang dikritiknya, dan itu alasan mereka berubah-ubah teman-teman. Sementara buat mereka, ya, hukum menghadiri atau datang ke tempat duka ya, ke tempat orang yang baru meninggal
Dan makan-makan di sana itu sunnah mungkin untuk mereka ya. Mana buktinya? Nah, perhatikan teman-teman di sini ya. Ini agak lucu memang mereka ini kadang-kadang. Sebentar. لأننا إخوة في الله وحب قد سعى لله فلا شيء يفرقنا كصرح شيد Makanan الأركان. ke sini. Sekarang snack aja snack sama kumis dihapus. Kalau itu saya sama mufti. Karena ini hari Senin, berarti nggak ada snack di sana. للخلان إخوة في الله وحب قد سعى لله فلا شيء يفرقنا صرح شيد الأركان سلام القلب للخلان. Gimana menurut teman-teman? Jadi kalau kumpul di tempat duka, baca Al-Quran, baca zikir, baca sholawat, itu bid'ah. Dan bahkan tidak sedikit yang mengatakan ini termasuk meratap, menambah kesedihan gitu. Udahlah ditinggal meninggal, kemudian juga kita harus memberikan makanan kepada orang yang datang. Nah, sementara buat mereka, ketawa-ketawa semacam ini, bukan zikir, bukan bacaan Quran, ya, tidak ada sama sekali di situ bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kenapa mereka menganggap ini tidak apa-apa? Apa bedanya coba? Ya, video di sini ya, video Ustaz Syafiq Riza Basalama ini kalau nggak salah ya terjadi ketika keluarga atau ibundanya kalau nggak salah meninggal gitu ya. Sehingga mungkin datang ramai-ramai simpatisan daripada Ustaz Syafiq ini datang, dan di situ kita lihat ada makanan gitu kan, sama-sama kumpul di rumah duka. Bedanya mungkin waktunya, kalau kita kan biasanya malam karena memang tempat ya, waktu istirahatnya masyarakat kan pada umumnya. Nah, kalau beliau ini kan siang gitu. Itu aja mungkin bedanya. Ya, kemudian juga kalau kita yang dibaca itu Al-Quran, sholawat gitu. Sementara dia cuma sekedar dongeng gitu kan. Ketawa-ketawa, nggak jelas gitu. Apa bedanya? Kenapa yang satu bid'ah, yang satu boleh? Dan ini teman-teman lucunya lagi, ya video ini sudah banyak hilang gitu ya dari peredaran di media sosial. Mungkin menyadari ternyata ya yang saudaranya lakukan dari Aswaja Ahlussunnah Jamaah ini nggak ada bedanya dengan apa yang mereka lakukan tanpa disadari gitu. Dan ini merupakan cacat logika yang paling rusak dari cara berpikirnya kelompok Salafi Wahabi ini teman-teman, di mana mereka ini membedakan hukum hanya dengan penamaannya saja. Contoh, apa hukumnya tahlilan? Bid'ah. Dia nggak tahu isi tahlilan itu seperti apa. Sementara kalau ditanya apa hukumnya kita mendatangi orang yang duka kemudian menghibur gitu kan, kemudian duduk makan-makan di situ, boleh gitu. Nah, ini kan cuma beda nama, kegiatannya di dalamnya itu sama. Kenapa kok bisa jadi beda hukumnya? Ya, ketika kelompok Aswaja itu mengadakan tahlilan, keluarga mayit itu rata-rata seneng kalau banyak yang datang malah. Apakah itu bukan menghibur? Justru silakan tanya kepada masyarakat-masyarakat yang tahlilan gitu ya. Lebih seneng kalau masyarakat itu yang hadir sedikit atau yang hadir itu banyak? Pasti ya rata-rata kebanyakan masyarakat akan menjawab, kami malah justru senang ketika masyarakat banyak yang datang untuk ikut tahlilan. Karena merasa dibantu, banyak yang mendoakan, banyak yang menghibur, menunjukkan kepedulian mereka terhadap orang-orang yang sedang mendapatkan musibah, itu musibah kematian keluarganya. Kenapa kok bisa jadi beda hukumnya? Apa hukumnya peringatan Maulid Nabi? Bid'ah. Tapi kalau kita tanya, apa hukumnya pengajian di bulan Rabiul Awal dengan tema misalnya ya sejarah Nabi Muhammad SAW, maka hukumnya boleh. Lah apa bedanya? Bedanya cuma di judul. Yang satu judulnya peringatan Maulid Nabi, yang satu judulnya pengajian. Isinya itu aja. Ya. Ada ustadz yang ceramah mengenai tentang keistimewaan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, bagaimana kisah hidup ya secara singkat Rasulullah SAW dari mulai diutusnya gitu ya sampai wafatnya, kan begitu. Apa bedanya gitu? Nah, inilah standar ganda Wahabi teman-teman. Mereka menghukumi sesuatu itu hanya dari nama gitu, ya bukan dari esensi kegiatan atau amal itu sendiri. Wallahu a'lam.